Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andi Prayogi. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Ekonomi. Yang saya hormati, Ibu Dr. Andes Rita Jatarigan, SCM, selaku dosen pembimbing saya yang mana telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya ini. Yang saya hormati, Ibu Bapak dosen penguji 1 dan penguji 2. Dan yang terakhir, saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Bapak pemimpin cabang PT Bank Sumut cabang Lubuk yang mana telah mengizinkan saya untuk melakukan riset di sana. Di sini saya akan menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Upah dan Insentif terhadap Kinerja Pegawai PT Bank Sumut yang berada di wilayah cabang Lubuk Pakam. Peranan sumber daya manusia menjadi semakin penting bila dikaitkan dengan perkembangan global yang penuh dengan persaingan kompetitif di antara perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi persaingan yaitu dengan memberdayakan dan menggali seluruh potensi SDM yang dimilikinya secara maksimal. Sejalan dengan hal tersebut, maka suatu perusahaan perlu meningkatkan perhatiannya terhadap kualitas karyawan, baik perhatian dari segi kualitas pengetahuan dan keterampilan karir maupun tingkat kesejahteraan, sehingga dapat meningkatkan tingkat karyawan untuk memberikan seluruh kemampuannya dalam pencapaian tujuan perusahaan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah peneliti adalah bagaimanakah pengaruh upah dan insentif terhadap kinerja pegawai PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam tahun 2020. Batasan masalah. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh upah dan insentif terhadap kinerja pegawai PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam tahun 2020. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh upah dan insentif terhadap kinerja pegawai PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kompetensi intelektual terhadap kinerja karyawan pada kantor Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kompensasi finansial pada kantor Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam. Kajian teori yang pertama adalah upah atau gaji. Pengertian dan dasar hukum upah atau gaji. Pengertian gaji. Berbagai bentuk pembayaran gaji dan sejenisnya yang dibayarkan kepada pegawai, baik yang berstatus pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pegawai lepas, calon pegawai merupakan biaya gaji. Menurut Joko Muljono 2015. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dibayar sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjai sesuatu. Gaji dapat ditilik dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek filosofi, sosial hukum, dan aspek lain yang diinginkan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, gaji juga disebut sebagai upah. Pengertian insentif. Insentif adalah upah di luar upah pokok yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian suatu kinerja. Standar kinerja antara lain jumlah produksi, nilai penjualan, efisiensi biaya dan standar kualitas. Insentif diberikan berdasarkan kinerja individual, kelompok. Insentif merupakan bila hasil kerja individu mudah terukur, maka memberikan insentif individu akan memicu motivasi peningkatan kinerja individu. Dan bila hasil kinerja individu sulit terukur dibandingkan dengan hasil kinerja kelompok, maka akan lebih mudah memberikan insentif kelompok. Macam-macam insentif. Yang pertama adalah individu. Biasanya diberikan kepada karyawan penjualan. Komisi bagi karyawan penjualan umumnya dibayarkan berdasarkan persentase penjualan. Jumlah upah yang diberikan berdasarkan persentase penjualan ini disebut komisi. Karyawan penjualan umumnya hanya diberikan upah dasar yang kecil namun berpotensi mendapatkan komisi yang besar atau menerima upah di muka yang dipotong pada yang akan didapatkannya. Insentif kelompok. Pada proses pekerjaan umum yang terkadang sulit menentukan secara detail produktivitas individu atau kontribusi individu karena setiap individu memiliki peranannya masing-masing dalam suatu proses yang memberikan hasil pada suatu kelompok. Tingkat produksi pada suatu unit adalah hasil kontribusi dan kumpulan individu. Oleh karena itu, untuk kontribusi tersebut, perusahaan memberikan penghargaan kepada kelompok. Kinerja karyawan. Pengertian kinerja karyawan.
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi. Bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja merupakan keseluruhan proses bekerja dari individu yang hasilnya dapat digunakan landasan untuk menentukan apakah pekerjaan individu tersebut baik atau sebaliknya. Kinerja juga merupakan keluaran yang dihasilkan oleh fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau profesi dalam waktu tertentu. Karyawan sebagai penjual jasa, pikiran dan tenaga mendapat kompensasi yang besarkah telah ditetapkan terlebih dahulu. Faktor-faktor kinerja karyawan. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang meliputi sikap, sifat kepribadian, sifat fisik, motivasi, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kinerja, latar belakang budaya, dan variabel personal lainnya. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang berasal dari lingkungan yang meliputi kebijakan organisasi, kepemimpinan, tindak-tindakan rekan kerja, pengawasan, sistem upah, dan lingkungan sosial. Dimensi dan indikator kinerja karyawan. Dimensi kinerja adalah kualitas atau wajah suatu pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang terjadi di tempat kerja yang konduktif terhadap pengukurannya. Dimensi kerja menyediakan alat untuk melukiskan keseluruhan cakupan aktivitas di tempat kerja, sementara itu tanggung jawab dan kewajiban menyediakan suatu deskripsi dipersonalisasi. Dimensi kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan. Saya akan mengulas sedikit perusahaan yang akan saya teliti, yaitu PT Bank Sumut. Sejarah PT Bank Sumut. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT Bank Sumut, didirikan di Medan pada tanggal 4 November 1961 dalam bentuk PT berdasarkan Akta Notaris Rusli Nomor 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dengan modal sebesar 100 juta dan saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah tingkat 2 se-Sumatera Utara. Visi dan misi PT Bank Sumut. Visi PT Bank Sumut yaitu untuk menghadapi tantangan kompetisi usaha di masa depan. Bank Sumut telah menetapkan visi perusahaan serta merumuskan nilai-nilai yang dianut perusahaan ke dalam suatu budaya perusahaan. Visi Bank Sumut adalah menjadi bank untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Misi PT Bank Sumut. PT Bank Sumut mempunyai misi yaitu mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance. Fungsi PT Bank Sumut. Fungsi dari PT Bank Sumut sendiri adalah sebagai alat kelengkapan otonom daerah di bidang perbankan. PT Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti dimaksud pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penerapan standar pelayanan Bank Sumut merupakan hasil karya terbaik dari seluruh sumber daya manusia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang standar sehingga para nasabah dan mitra kerja merasakan layanan yang sama dimanapun mereka bertransaksi dengan Bank Sumut. Kerangka konseptual. Pengaruh upah dan insentif. Upah dan insentif dapat meningkatkan kinerja pegawai agar seorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai karyawan atas hasil kerja keras mereka yang telah melewati target yang ditetapkan perusahaan PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam. Pemberian upah dan insentif di PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam guna untuk memotivasi karyawan agar lebih giat lagi dalam bekerja. Hasil penelitian dengan judul pengaruh upah dan insentif terhadap kinerja PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam. Metode penelitian, tempat dan waktu.
Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam. Waktu penelitian yang dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni 2020. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, 2580, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ismianto, populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi penelitian. Sedangkan menurut Arkunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian, maka penelitian merupakan peneliti populasi. Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi dalam penelitian adalah seluruh karyawan PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden yaitu umur dan pendidikan dapat dilihat di distribusi ke-30 responden. Berdasarkan karakteristik responden menurut umur dan dapat diketahui bahwa mayoritas responden berumur 20-35 tahun yaitu 20 orang atau 67%. Dan minoritas berumur 36-50 tahun yaitu 10 orang atau 33%. Berdasarkan tabel karakteristik berdasarkan pendidikan mayoritas responden berpendidikan setingkat perguruan tinggi dengan jumlah 21 orang atau 70% dan minoritas SMA dengan jumlah 9 orang atau 30%. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka didapat kesimpulan yang pertama yaitu upah dan insentif yang diberikan kepada PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam kepada pegawai Bank Sumut sangat berpengaruh baik terhadap peningkatan kinerja pegawai. Yang kedua, PT Bank Sumut sangat mesejahterakan seluruh pegawai tanpa mementingkan kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, kinerja karyawan PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam semakin meningkat adanya pemberian upah dan insentif yang baik pada PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam tahun 2020. Saran yang saya dapat adalah menambah pengetahuan tentang pentingnya upah dan insentif terhadap kinerja pegawai PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam jika menjabat suatu saat menjadi pemimpin di PT Bank Sumut. Bagi institusi pendidikan adalah sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu perbankan tentang pengaruh upah dan insentif terhadap kinerja pegawai PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam. Bagi perusahaan PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam sendiri adalah sebagai informasi kepada pegawai agar lebih meningkatkan kinerja kerjanya. Dan bagi untuk peneliti selanjutnya, sebagai bahan acuan dan pedoman bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil keseluruhan pembahasan saya, semoga dapat bermanfaat bagi pendengar. Dan saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang salah. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.